Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi di kelas Budaya Nusantara sama dengan saya Zul. Saya share dulu ini apa? Personal. Udah pada hadir ya semua ya? Ya sisa sedikit lah. Tinggal berapa orang lagi nih? 15, 11 orang lagi. Nggak apa-apa sambil jalan aja. Ya. Udah pada sarapan kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sekarang bisa sarapan lagi ya. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Oke, kita start ya. Oke, di pertemuan ke-11 kali ini, Budaya Nusantaranya temanya tentang pandangan, sikap, dan pendekatan terhadap budaya Nusantara. Gimana kita sebagai seorang desainer produk atau sudut pandang dari desain produk terhadap budaya Nusantara. Ya, pandangan, sikap, dan pendekatannya seperti apa. Ini singkat review yang kemarin kan sempat diceritain ya, keberagaman kita di Indonesia ini sangat beragam. Lebih dari 300 kelompok suku etnis atau suku bangsa, lebih tepatnya lagi sekitar 1340 ya. Lalu ada bahasa dan dialeknya sekian. Agama dan kepercayaannya juga kemarin udah sempat diceritakan ya, kesenian dan kebudayaannya seperti apa, terus faktor pembentukan budaya, faktor perubahannya bagaimana, udah dibahas di materi sebelumnya ya. Ini ya seperti kita tahu, di review sedikit, di Indonesia itu ada 5 pulau besar. Nah, di 5 pulau itu pusat-pusat pola dan kebudayaan Nusantara ya. Tiap daerah dan lokasi Nusantara berbeda kondisi dan strukturnya seperti itu. Makanya sejarahnya juga yang berkembang beda, meskipun ada kesamaannya ya. Oke. Nah, di sini dari keragaman yang kemarin sempat kita ceritakan, ini ada apa ya? Ada bukan pertentangan atau perdebatan, tapi ada fenomena. Di sini ada fenomena korban sosial budaya ya. Ada antara budaya modern, global, kebaruan masa kini yang berasal dari luar, yang lebih menekankan kepada rasionalisme, individualisme, dan materialisme, masuk dan berhadapan dengan tradisi lokal yang lama, yang dari masa lampau, akar setempat, ya, tenggang rasa, kolektivisme, dan spiritualisme. Ya. Itu ada bukan pertentangan ya. Ada kemarin kan ada akulturasi dan lain sebagainya, sehingga menciptakan peradaban modern yang sekarang kita alami. Tapi di samping itu juga ada korban sosial budaya yang kemarin sempat kita ceritakan. Buat orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan, lambat laun akan tersisihkan. Nah, sebagai negara yang misalnya banyak meragamnya, itu masing-masing daerah punya kearifan lokal ya. Kearifan lokal adalah tradisi yang sangat berharga. Ya. Di dalamnya ada cara-cara dan praktek-praktek tradisional yang misalnya apa ya, mementingkan prinsip keseimbangan yang harmonis antara alam dan kehidupan manusia ya. Dari segi fungsi, estetik, fisik, ideologi, keputusan ekonomi dan ekologi yang merupakan hasil dari akumulasi ribuan tahun.
itu kebijaksanaan kolektif berdasarkan pengalaman praktis ya, berdasarkan ke apa namanya, keseharian mereka, keseharian orang-orang ya. Nah, kearifan lokal ini juga berbagai macam pengetahuan praktek yang diterapkan oleh masyarakat tradisional ya. Nah, biasanya di sini memiliki kelebihan-kelebihan untuk diterapkan ya. Ya, dari kemampuan pengetahuan empirik mereka secara sistem lokal. Seperti yang pernah saya ceritakan, di Nias itu rumah-rumahnya dibangun tanpa paku dan mur atau perekat lainnya, hanya berdasarkan prinsip pasak ya. Nah, itu lebih tahan terhadap gempa. Nah, sekarang ada arsitek yang sedang mencoba untuk menggali berbagai macam kearifan lokal, Yori Antar ya, dan Yusing. Dia mempelajari arsitektur lokal, sistemnya seperti apa, dicoba diterapkan kembali ke bangunan-bangunan baru, seperti itu. Nah, kalau dari segi produk mungkin ya kita agak sulit untuk bisa mengambil nilai kearifan lokal karena pengaruh budaya dari luar cukup kuat ya. Seperti itu. Nah, kebanyakan itu praktek tradisi kearifan lokal itu cenderung selaras dengan hukum alam. Ada beberapa macam tabu atau yang istilahnya apa ya, pamali yang kalau sama orang tua dulu tuh ya, pamali nggak boleh ini nggak boleh itu gitu ya. Itu sebenarnya mungkin bukan untuk takutin tapi untuk keseimbangan alam. Kayak misalnya di Papua itu kalau misalnya kita memancing ikan nggak boleh yang masih muda atau yang udah tua ya yang udah tua gitu, tapi dibatasi gitu. Nggak boleh juga di hari-hari tertentu atau di masa-masa tertentu ketika mereka misalnya lagi musim kawin atau musim bertelur, itu nggak boleh diburu. Nanti ketika udah netas, udah para remaja, ikannya baru boleh diambil. Itu ada masa-masa tertentu. Karena mereka mempertimbangkan keseimbangan alam. Nah, terus kearifan lokal itu mengacu pada hukum dan pola yang stabil dan beranggapan alam itu selalu benar. Nah, masyarakat modern ya kita sebagai yang tinggal pada masa ini dalam beberapa hal sudah terlalu jauh ya terpisah dari alam ya, seperti yang saya pernah sampaikan. Kalau misalkan masyarakat pedesaan itu hidup dengan alam ya, hidup dengan alam, jadi mereka menyelaraskan hidupnya dengan alam. Kalau kita hidup di alam, memanfaatkan alam, mengeksploitasi alam, nah akibatnya tumbuh banyak bencana ya, penurunan kualitas lingkungan dan problem serius lainnya ya, banjir lah apa segala macam ya. Banjir kan ada yang banjir alami, ada yang banjir ya karena akibat manusianya sendiri. Nah, itu unsur-unsur budaya Nusantara sebagai kearifan lokal. Ada prinsip-prinsipnya yang utamanya adalah keharmonisan ya, harmonisan dengan alam. Ini mereview kemarin banyak contoh ya kemarin ya yang dikasih ke teman-teman bahwa budaya Indonesia ini sangat kaya dan penuh keberagaman. Mungkin kemarin juga udah ada ya di tugas ya, apa yang bisa kita lakukan, apakah peranan bidang kreatif, seni desain dan kriya untuk memperdayakannya. Nggak sebatas hanya sekedar bikin produk yang menerapkan unsur-unsur lokal ya, nggak sekedar bikin batik atau nggak sekedar bikin apa yang tradisional gitu, nggak. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Pendekatan konservatif dan pendekatan transformatif. Pendekatan konservatif itu adalah nanti di bawah ya,
pendekatan konservatif dalam persaingan unsur-unsur budaya Nusantara. Yang kedua, pendekatan transformatif dalam pemberdayaan dan pengembangan unsur-unsur budaya Nusantara. Yang bisa dilakukan adalah banyak ya. Ini ada banyak kegiatan yang bisa mensupport konservasi dan transformasi ya. Ada perikanan, arsitek, craft, kerajinan, desain grafis, interior, fashion, video, multimedia, musik, seni, penerbitan, layanan komputer, software, televisi, riset, pengembangan aplikasi, dan kuliner. Itu beberapa bidang yang bisa dikaitkan dengan tadi yang di atas, unsur kearifan lokal ya. Nah, metodenya itu bisa dari mitos, cerita rakyat, dan legenda yang disampaikannya ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan ya di kita mah belum apa ya, budaya literasinya masih lisan ya, belum tulis ya. Nah, jadi kearifan lokal itu diturunkan melalui cerita-cerita ya, mulai legenda-legenda, mitos-mitos. Mungkin teman-teman dulu diceritain sama nenek-neneknya atau kakek-kakeknya tentang ya tadi kebudayaan masa lalu ya, yang pamali lah segala macam ya. Kalau misalnya menjelaskannya tidak pas, itu dianggapnya sesuatu yang apa sih kuno. Tapi kalau misalnya menjelaskannya dengan tadi dibarengnya dengan rasionalitas dan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, mungkin bisa lebih nempel ya. Terus selain mitos dan cerita juga kepermainan anak ya. Kayak mungkin teman-teman pernah nggak main congklak atau pernah nggak main gatrik, main pris-prisan atau segala macam ya. Saya nggak tahu juga masih ngalamin atau enggak ya. Kalau saya masih. Terus seni pertunjukan, upacara dan ritual adat. Sekarang ya musim pandemi, seni pertunjukan yang live agak susah ya. Kayak kemarin Kementerian Budaya dan Pariwisata bikin sebuah video, para seniman itu direkam di rumahnya masing-masing. Mereka bikin tarian, bikin teater, bikin apapun itu, direkam, dibikin beberapa seri dan ditampilkan di YouTube ya. Ada di Dini Netowo, ada yang Rianti itu ya, yang bikin film, terus beberapa seniman lain. Teman-teman mungkin bisa dicari di YouTube ya. Terus ini yang mungkin berkaitan sama desain produk, ada benda seni dan kerajinan. Kemarin ya kita nggak terbatas sama batik ya. Mungkin kita bisa ngambil bentuk-bentuk peralatan masak masa lalu ya, tapi dikasih sentuhan masa kini. Misalnya bentuk buat bikin nasi itu bukan Tupperware, bikin nasi itu apa? Pakai Bun, bikin nasi pakai apa? Rice cooker ya, rice cooker. Misalnya bikin nasi pakai rice cooker tapi bentuknya dandang misalnya ya, bisa seperti itu. Kerajinan misalnya anyaman diterapkan ke bentuk modern misalnya seperti itu. Terus busana perhiasan dan sanang lainnya. Situs-situs bersejarah ya kayak candi dan sebagainya kan itu ada banyak relief-reliefnya ya. Terus kuliner, masakan. Nah, kuliner Indonesia cukup dihargai di dunia ya. Cuman mungkin kitanya banyak yang belum tahu. Itu. Nah, tadi usaha-usaha di atas itu dilakukan tadi dengan pendekatan yang konservatif dan transformatif. Nah, pendekatan konservatif itu berkaitan dengan pelestarian, perawatan, pemeliharaan, peremajaan dengan tujuan menjaga, mempertahankan apa adanya sesuai dengan aslinya. Jadi kalau konservasi itu diusahakan sebisa mungkin mempertahankan dan melestarikan apa yang sudah ada ya, kayak candi kan direkonstruksi ya, candi direnovasi, dicari bentuk yang awalnya seperti apa, meskipun bahannya berbeda dengan yang dulu, tapi bentuknya diusahakan sama. Usahanya seperti apa? Ya kita cari dokumentasinya ya.
karena kita mungkin dulu teknologinya belum banyak, nah ya cukup tertolong juga dengan keberadaan dokumentasi yang dilakukan oleh kolonial dulu ya. Kita cari datanya banyak ke luar, ke Leiden, ke Belanda. Nah, di sana banyak foto-foto bangunan-bangunan masa lalu atau peninggalan-peninggalan masa lalu atau barang-barang yang dulu ya difotoin sama mereka, disimpan di sana. Nah, kita banyak ketolong sama itu. Jadi kita ya sebenarnya sedih juga ya. Kita malah datang ke negara luar untuk melakukan konservasi ini ya. Seperti itu. Jadi kalau konservasi itu adalah tujuannya untuk mempertahankan apa adanya sesuai dengan aslinya ya. Seperti dalam masakan, cara masaknya seperti apa sih? Kayak rendang misalnya. Rendang kan kalau yang aslinya mah dimasak pakai kayu bakar selama 12 jam, harus diaduk terus ya. Ya, kalau misalnya sekarang diterapkan seperti itu, ya kalau misalnya belum punya cadangan makanan sebelumnya, ya keburu tewas duluan ya. Nah, tapi itu di situ ada unsur-unsur apa sih kearifan lokal seperti apa ya di sana? Ya belajar kesabaran dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, terus banyak tari-tarian juga yang budaya kalau di Jogja itu ada budaya apalah, budaya itu adalah sebuah tarian yang khusus keraton ya. Nah, itu udah ada beberapa yang hilang. Nah, ada beberapa seniman tradisi yang mencoba untuk menghidupkan lagi tari budaya itu. Terus kalau misalnya dari situs-situs ya, kemarin ada yang di Cianjur itu Negara Padang dan sebagainya ya, Gunung Padang ya, seperti itu ya, sebisa mungkin ya dipertahankan gitu. Nah, sulitnya itu adalah ketika diwariskan ya. Ketika diwariskan itu kalau misalnya si yang ahli warisnya itu punya visi dan misi yang sama, itu mudah. Tapi kalau misalnya punya visi dan misi yang berbeda, bisa jadi pewarisannya terputus ya, karena mungkin ya karakter orang bisa berubah ya. Mungkin kalau misalnya nenek moyangnya pengen melestarikan dengan sekuat tenaga mempertahankan keasliannya, tapi ya kalau anak-anak sekarang kan mungkin lebih pragmatis ya, yang penting bukan yang penting, lebih pragmatis lah, sesuatu dilihat lebih ini untung atau untungnya buat saya apa, ruginya gimana, seperti itu ya. Kalau misalnya seperti itu, konservasi sulit dilakukan ya. Harus ada niatan yang dari si pelakunya. Nah, ini ranahnya spesifik ya. Kebanyakan yang melakukan itu adalah sejarawan, arkeolog, ya, dan para pelaku seni tradisi. Hal-hal yang berbau konservasi itu pasti para pelakunya sedikit ya, spesifik, nggak banyak. Makanya diharapkan ya kita sebagai desainer juga bisa turut mengonservasi ya, minimal dari segi bentuk lah. Seperti tadi misalnya rice cooker bentuknya dandang, termos minuman bentuknya labu apa sih dulu kan, labu siam ya atau labu apa tuh yang Dunkin Master tuh yang minum tuaknya dari botol labu. Nah, misalnya termos bentuknya bentuk labu itu gitu. Tapi modern sistemnya termos kekinian bentuknya labu misalnya, seperti itu ya. Nah, itu konservasi. Nah, ini ya seperti ya, Gunung Padang, bentuk-bentuk bangunan peribadatan, gapura masjid dan sebagainya. Ini yang Isola di Bandung ya, IKIP sekarang, kampus IKIP. Ini dikonservasi, diusahakan tidak dirubah. Nah, sayangnya di kita ya tadi karena mungkin pragmatis dan lain sebagainya, banyak yang berubah fungsi ya. Sampai sini jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Materinya nyampe? Kalau ada yang kurang jelas atau kurang nyampe, di-cut aja langsung ya. Oke. Ya,
Ini beberapa situs yang dipelihara sampai saat ini, beberapa ada yang beralih fungsi, beberapa yang ya masih bertahan. Nah, kalau tadi apa namanya, situs-situs bersejarah heritage, kalau ini upacara yang masih dilestarikan ya. Di Pariaman ada upacara Taubi, terus di Kuningan ada Seren Tahun, di Madiun ada Larung. Nah, Seren Tabuy ini upacara Tabuy di Pariaman ini apa ya, kental sama eh, bukan ini ya, apa namanya, jadi memperingati peristiwa Hasan Hussein ya, terbunuhnya Hasan Hussein ya. Nah, kalau misalnya yang orang Padang mungkin pernah melihat upacara ini dibawa dari apa ya, akulturasi atau asimilasi dari tadi cerita Hasan Hussein. Nah, di sini diperingatinya seperti itu. Dia bakar perahu besar, terus ya disitulah arak-arakan perahu dan lain sebagainya. Seren Tahun di Kuningan ini sebagai bentuk rasa syukur ya, rasa syukur masyarakatnya pada hasil panen masa itu, dengan harapan panen tahun berikutnya juga hasilnya sama atau lebih baik ya. Yang Larung Madiun ini biasanya dilakukan untuk pelak bala ya, gitu, kayak gitu-gitulah. Seperti itu, melarung gunungan, makanan, buah segala macam ke sungai atau laut ya. Seperti itu. Ini ada angklung, ada pencaksilat. Kemarin ada yang dari Palembang itu siapa kemarin? Yang silat kuntau ada kemarin. Nah itu perlu dilestarikan ya, kayak gitu-gitu ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa kerajinan, wayang, pandai besi, ya, batik. Nah, itu konservasi. Diusahakan sebagaimana aslinya ya, tidak berubah. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan transformatif. Di transformatif itu terjadi pergeseran atau perpindahan ya ke arah yang lain atau baru tanpa mengubah struktur yang terkandung di dalamnya. Meskipun dalam bentuknya yang baru telah mengalami perubahan. Nah, di sini transformasi juga tadi usaha untuk melestarikan budaya lokal agar tetap bertahan dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya agar mereka memiliki karakter yang tangguh sesuai dengan karakter yang disediakan oleh ideologi kita. Nah, jenis ini yang paling mungkin dilakukan oleh kita sebagai desainer produk ya. Seperti tadi misalnya bentuk dandang ke resuker, nah bentuk apa, alu ya, bentuk lumpang alu ke blender ya. Jadi blender mungkin sistemnya bukan pakai pisau tapi pakai alu, jadi kayak bentuk ini mesin penempa ya, bentuknya ditumbuk gitu, pakai DP2 nih kemarin. Bisa dipakai di studio desain produk 2 ya, mekanika sederhana pendekatannya. Jadi blender tapi sistemnya tumbuk misalnya, jadi bentuknya kayak lumpang, kayak alu gitu kan ya. Seperti itu misalnya ya. Begitu. Nah, ini transformatif ini paling bisa diterapkan sama kita. Tidak meninggalkan unsur lokalnya, tapi diambil intinya gitu ya. Tidak meninggalkan unsur lokal dan bisa menyesuaikan sama kebutuhan masa kini ya. Seperti apa? Kita bisa menjadikan budaya dan tradisi lokal sebagai inspirasi ya. Menjadikan budaya lokal dan populer digabungnya sama yang tadi ya, sama kemodernan, elemen budaya populer yang sudah disukai generasi muda. Ini peluang buat teman-teman bikin inovasi produk yang istilahnya apa ya, global to lokal ya. Tapi gimana caranya supaya tetap bisa kejual ya, karena kalau hanya sekedar merubah bentuk terus menerapkan unsur-unsur tradisi lokal
tapi nggak bisa kejual, ya percuma ya. Karena tujuan kita sebagai desainer produk itu, desainer industri itu harus bikin produknya bisa kejual ya. Nah, jadi memungkinkan munculnya potensi ekonomi seperti itu ya. Nah, ini yang sudah dilakukan adalah tokoh wayang cerita rakyat. Kalau ini sih kayaknya bisa bertahan terus ya. Jadi sampai saat ini masih bentuknya seperti itu ya. Terus batik ya, perabotan yang menggunakan bahan-bahan alam seperti batok kelapa, rotan, bambu ya. Arsitektur tadi yang saya ceritakan, si Riantar, dia bikin bangunan yang menggunakan unsur-unsur lokal, nilai-nilainya ya, tapi material-materialnya diolah lagi ya, nggak begitu aja dipakai. Terus kuliner ya, kalau kuliner paling banyak nih kayaknya. Nah ini contohnya ya, adaptasinya, adaptasi wayang ke game kayak Mobile Legend gitu kan ada ya, kalau nggak salah buatan Indonesia tuh yang kayak Mobile Legend tapi tokoh-tokohnya wayang. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman lebih tahu ya. Nah ini cerita-cerita lokal ya, dibalut ke modern ya, bentuk-bentuknya. Kayak ini wayang Naruto jadi wayang kulit gitu ya. Seperti itu. Ini board game ya, cerita-ceritanya cerita lokal tapi dimainin versi board game gitu ya. Seperti itu. Ini logo-logo seperti itu. Batik dengan corak apa? Batik ini menarik ya. Di Betawi itu ada daerah yang memproduksi batik dengan corak-corak kekinian ya. Kayak Monas dijadiin batik. Terus ondel-ondel mah pasti ya jadiin batik. Yang mungkin sebelumnya nggak pernah. Bahkan ada yang mungkin saya ceritakan, batik yang dibikin gambarnya oleh anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Ini bisa diterapkan kayak gini misalnya, benda-benda kerja, benda-benda tajam masa lalu bisa dipakai material yang kekinian ya. Kalau dulu kan mungkin ya, dulu sebenarnya lebih canggih, keris itu kan pakai dari meteor ya, yang jatuh menurut konon ceritanya, tapi benar itu. Nah sekarang mungkin baja itu macam-macam, ada baja HSS, ada baja ATS, ada baja apalagi banyak yang macam-macamnya. Dibikin produknya lokal tapi materialnya sekarang. Nah ini yang tadi barang-barang kebutuhan sehari-hari dibikin pakai bahan-bahan alam ya, alat makan, alat masak, sebagainya. Ini beberapa contoh yang dibikin Pak Adi ya, berbahan dasar alam ya, tapi diolah lagi dia, nggak begitu aja dipakai. Ini secara desain dan secara kualitas mungkin sudah go internasional ya, tapi secara industri mungkin saya kurang tahu ini secara industrinya sustain atau tidak ya. Ini juga nih pendekatan-pendekatannya mungkin bisa dipakai, pendekatan semantik ya, yang kemarin teman-teman belajar di DP1. Gimana caranya menerapkan bentuk-bentuk alam ke produk, bahannya alam dan sebagainya ya, bisa diterapkan. Ini yang tadi kan arsitektur ya, bentuk-bentuk bangunannya lokal tapi material-materialnya mix ya,
kayak mungkin ini rumah, dinding dan sebagainya, itu nggak pakai bilik, nggak pakai sirap atau apa, pakai beton, tapi atapnya pakai sirap, pakai bahan-bahan alam ya, kayak gitu-gitu bentuk-bentuknya. Nah, ini ngambil dari belum bentuk lumbung tapi alih fungsi jadi kamar ya, jadi resort. Ini kebanyakan diterapkan di resort-resort. Nah, produk-produk yang berbau lokal biasanya pasarnya konsumsinya spesifik juga ya. Belum banyak masyarakat umum yang mengapresiasi kalau di kita. Masih terbatas hanya kayak resort, hotel atau apa ya, buat kayak gitu-gitu. Kebanyakan pasarnya pasar-pasar ekspor ya. Kalau di luar bentuk-bentuk kerajinan yang tadi di atas itu lebih dihargai ya. Nah, ini mah contoh-contoh di kafe ya, pasar menerapkan unsur-unsur lokalnya ya, dari pakaian itu dipakai di obat dan sebagainya ya. Gini-gini. Nah, ini kreasi yang kekinian ya. Apa namanya? Dipakai di iklan, dipakai di mana ya. Nah, ini mural yang misalnya apa ya, dekat sama masyarakat seperti itu. Nah, tadi konservasi sama transformatif itu tidak selalu berjalan mulus ya. Ada kemungkinan dampak dan risiko yang diakibatkan ya. Salah satunya tadi okay, produknya laku, tapi tadi bentuk aslinya mengalami penggayaan dan perubahan, kayak tadi wayang ya, wayang jadi bentuk Naruto misalnya. Jadi, secara visual oke, secara ekonomi oke, tapi nilai-nilainya bergeser ya. Yang tadinya tradisinya Jawa misalnya atau tradisinya nasional lokal, karena tampilannya Jepang, jadi mungkin ceritanya berubah ya, nilai-nilainya juga berubah meskipun bentuknya tadi wayang kulit. Mungkin di Jepang sendiri ada wayang, tampilan yang wayang seperti itu ya, tapi mungkin permainannya beda ya. Kalau di wayang itu namanya saya lupa apa, wayang apa, bentuknya mungkin begitu gitu, bisa berubah nilai-nilainya ya nilai Jepang. Nah, kalau misalnya kemarin tadi wayangnya jadi Naruto, bentuknya tradisional wayang kulit tapi nilainya nilai Jepang misalnya ya, ada bergeseran, unsur-unsur sakralnya mungkin bisa hilang. Tapi tadi karena mungkin pragmatis ya, yang penting bisa laku kejual ya, itu dibikin gitu. Nggak salah sih sebenarnya, tapi ya tadi gimana caranya kita mengkonservasi si nilai-nilainya nggak hilang tapi bisa tetap dijual, itu tantangan ya buat kita seperti itu. Nah, endingnya ya kita sebagai desainer ditantang gimana caranya supaya bisa mengkonservasi si produk sekaligus mentransformasi produknya tadi ya. Nilai lokalnya nggak hilang, ekonominya ada ya, seperti itu. Begitulah kira-kira. Oke, sampai sini nangkep kah teman-teman? Aman ya? Aman, Pak. Oke, kalau misalnya aman, mana ini? Oke ya, kalau misalnya aman,
Ya, tadi ya mungkin ya. Di tugas kemarin udah ada, jadi nggak sekedar hanya menampilkan motif batik atau apapun itu, tapi kita juga mesti menyampaikan apa yang dalamnya. Kalau teman-teman kemarin ikut acara, tapi saya nggak tahu ya itu kemarin ada yang ikut atau enggak, ikut acaranya webinarnya Kang Eka, itu kalau hanya sekedar bikin produk yang laku dijual, itu gampang ya. Kita bisa bikin apapun itu dengan cara apapun ya. Yang sekarang lagi rame ada ditiru, bikin, jual, laku. Ya, kalau misalnya seperti itu nggak salah sih. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin sesuatu yang lebih bernilai, yang ada misalnya apa ya, yang ada nilai plusnya, itu kita mesti bikin riset dulu ya, riset dulu. Nggak hanya sekedar ambil, tiru, jual. Tapi kita harus bikin sesuatu yang lebih bernilai. Itu perlu waktu, perlu riset. Kita perlu menggali nilai-nilai yang ada di sebuah produk, misalnya tadi kayak dangdang ya, dangdang atau nekara atau apa sih, ada yang bentuknya kerucut. Kalau dangdang kan begitu ya bentuknya, berpinggul. Kalau yang kerucut itu apa sih namanya, lupa, asepan kalau nggak salah, kalau bahasa Sunda asepan. Nah itu sebenarnya ada nilai-nilainya, kenapa bentuknya begitu ya, kenapa bentuknya seperti berpinggul, kenapa bentuknya mengerucut, itu ada nilai-nilainya. Nah kalau misalnya kita tahu nilai-nilai itu, ketika kita menerapkan di produk modernnya, itu kita kasih narasi, kita kasih cerita. Nah itu bisa jadi nilai lebih ya, dari si produk, nggak hanya sekedar mencaplok bentuk. Nah itu biasanya sedikit orang yang mau melakukan ya, nggak banyak. Nah itu tantangan buat teman-teman. Oke, itu mungkin materinya hari ini. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, cukup sampai sekian materinya. Ada yang tanyakan kah? Pak, bukan mau nanya tentang materi tadi sih, cuma kalau nanti UAS kayak kemarin UTS lagi apa gimana? UASnya sekarang bikin apa ya, sebentar. Udah ada sih kisi-kisinya. UAS ini, kalau kemarin paper kan ya? Ya. Kalau buat UAS itu bikin video presentasi ya tentang paper teman-teman kemarin. Ya. Jadi paper yang kemarin, kalau kemarin bentuknya paper, sekarang dibikin presentasi. Ya. Kalau UASnya bikin video presentasi, jadi mungkin menceritakan apa yang ada di paper secara live ya. Seperti itu. Oke, saya tutup dulu ya, tapi jangan lupa pada live. Ya, terima kasih, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan dulu live ya. Stop.